Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Resmina Dumoran, NPM 19140141, Prodi PGSD semester 5D, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu tentang pembelajaran definisi, tujuan, dan kegunaan kewirausahaan. Definisi kewirausahaan. Wirausaha bisa diartikan sebagai usaha secara mandiri dengan menyerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian dalam mengenali produk baru, menyusun operasi untuk menciptakan peluang usaha. Di dalam prosesnya, wirausaha atau orang yang melakukan wirausaha mengkombinasi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, material, dan tenaga kerja. Pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan menurut Edi Suerianto Swegoto. Kewirausahaan adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Yang kedua saya ambil yaitu menurut pengertian kewirausahaan menurut Dr. Andus Joko Untoro. Menurut Dr. Andus Joko Untoro, kewirausahaan adalah keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu proses melakukan maupun menciptakan sesuatu yang baru dengan cara-cara yang kreatif serta penuh dengan inovasi yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain serta mempunyai nilai tambah. B. Tujuan kewirausahaan. Seorang pengusaha pastinya memiliki tujuan tertentu yang ingin diinginkannya. Yang pertama yaitu tujuan kewirausahaan membuka lapangan kerja yang baru untuk orang lain serta membantunya menjadi pengusaha yang mandiri. Yang kedua yaitu menciptakan jaringan bisnis yang baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja yang di sekitarnya. Yang ketiga, membantu pengusaha muda untuk bisa mengoptimalkan kreasi dan inovasinya. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat usahanya. Yang kelima, menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha dengan orang lain. C. Kegunaan kewirausahaan. Kegunaan kewirausahaan meliputi yang pertama, memberikan peluang serta kebebasan untuk mengendalikan nasib diri sendiri, sehingga dengan mempunyai usaha sendiri, kita lebih bebas mencapai tujuan hidup sendiri. Pembisnis akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hidup serta memungkinkannya memanfaatkan bisnis untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, memberikan peluang melakukan perubahan. Seseorang entrepreneur memulai usaha karena ia bisa menangkap peluang untuk melakukan perubahan yang sangat penting. Yang ketiga, memberikan peluang untuk dapat mencapai potensi diri sendiri. Banyak orang yang sadar bahwa bekerja pada suatu perusahaan sangat membosankan, tidak menentang, dan tidak memiliki daya tarik. Lain halnya dengan berwirausaha, yang mana dapat menyalurkan hobi atau bermain, sehingga bisa menjadi alat aktualisasi diri yang sangat baik. Yang keempat, mempunyai peluang untuk meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Meskipun pada tahap awal, uang bukanlah daya tarik utamanya, tetapi wirausaha akan menjadi sumber motivasi yang penting untuk bisa membangun usahanya sendiri. Yang kelima, mempunyai peluang untuk berperan aktif dalam mendapat pengakuan atas usaha yang dilakukannya. Pemilik usaha menyukai kepercayaan, pengakuan dari pelayanan yang sudah dilayani. Imbalan yang paling berbahaya dari pelaku usaha kecil adalah melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional. 6. Mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu yang menumbuhkan rasa yang dalam pekerjaannya.
Jadi, pada intinya, orang yang menyalurkan hobi menjadi pekerjaan, maka akan sangat senang dalam melakukannya, sehingga ia pun tidak akan merasa terpaksa harus bekerja dalam kehidupannya. 2. Pentingnya kewirausahaan. Pentingnya kewirausahaan yang pertama itu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Setiap pengusaha akan membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, keberadaan pengusaha berarti akan menciptakan lapangan kerja baru. Kesempatan masyarakat pun akan semakin luas untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa menurunkan angka pengangguran. Berarti semakin banyak jumlah pengusaha akan menambah kesempatan kita untuk mendapatkan lowongan kerja dimanapun. Yang kedua itu meningkatkan penerimaan pajak negara. Setiap negara wajib membayar pajak agar bisa menikmati beragam layanan publik yang disediakan pemerintah. Pajak yang dibayarkan pun beragam dan berbeda, termasuk antara tenaga kerja dan pengusaha. Pengusaha membayarkan pajak lebih banyak, mulai dari pajak badan usaha hingga pajak produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak startup yang lahir di sini, khususnya Bandung, semakin banyak pula pajak yang akan diterima di negara. 3. Mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Pengusaha lahir dari ide usaha masing-masing. Bisa jadi karena ingin menjawab masalah yang lingkungannya atau melihat peluang dari tren yang berkembang. Dari manapun asal ide tersebut, kewirausahaan menunjukkan adanya inovasi masyarakat. Yang keempat, menjadi indikator keunggulan dan daya saing negara. Kewirausahaan akan menciptakan lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja, dan mendorong kemandirian di masyarakat. Oleh karena itu, jumlah pengusaha bisa digunakan sebagai indikator keunggulan dan daya saing sebuah negara. 3. Aspek-aspek pendukung kewirausahaan. Yang pertama, aspek-aspek pendukung kewirausahaan yang pertama yaitu mengetahui jumlah permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Kemampuan untuk melihat peluang yang ada sangat bergantung pada kemampuan seorang wirausaha dalam menganalisis pasar yang meliputi aspek yang pertama, analisis demografi pasar, yang kedua, analisis serta tingkah laku pesaing, yang ketiga, analisis keunggulan bersaing, pesaing, dan VK pun pesaing. Kedua, kemampuan mengamati pintu peluang. Seorang wirausaha harus mengamati pintu peluang yang ada di pasar dengan cara produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus terukur. 3. Pesaing tidak memiliki teknologi yang canggih. Keempat, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi yang kuat dalam mempertahankan posisi pasarnya. 3. Memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Seorang usaha harus bisa mandiri dan mengimplementasikan strategi untuk mempertahankan posisi usahanya dengan cara mencari kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan pesaing. Perkembangan kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia dikenal pada akhir abad 20. Pada saat ini, negara Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang terdapat di Indonesia. Kewirausahaan dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan perekonomian Indonesia karena memiliki beberapa alasan, diantaranya dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide kreasinya. Selain itu, banyak faktor pula yang menyebabkan jiwa kewirausahaan Indonesia rendah, yaitu pola pendidikan di Indonesia yang kurang memberikan porsi. Yang kedua, pola pikir dan budaya masyarakat yang mayoritas cenderung ingin menjadi pegawai atau karyawan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi saya, Pak. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Selamat sore, Pak.